Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa semester 7. Teman-teman sekalian, ini topik ditujukan bukan untuk mahasiswa semester 7 saja, tetapi harapan saya pada saat mahasiswa sampai di semester 7 sudah memiliki 10 kemampuan ini. Ya, artinya bahwa kemampuan ini mulai dikumpulkan, mulai dipelajari oleh mahasiswa semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi selama 3 tahun teman-teman hendaknya memiliki minimal ya 10 poin yang akan saya sampaikan, sehingga pas di semester 7 di mana mahasiswa harus menyampaikan suatu proposal penelitian, teman-teman sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dalam melaksanakan penelitian dalam rangka menulis skripsi. Nah, apa saja yang 10 poin itu? Yang pertama adalah mampu mengenal masalah penelitian. Nah, jadi bagaimana masalah penelitian itu seringkali belum dikenal oleh mahasiswa semester 7, sehingga pada saat mengajukan judul penelitian, pada umumnya mahasiswa mengajukan judul. Ketika ditanya apa masalahnya, mereka masih bingung. Nah, jadi rata-rata ya, kalau saya bilang 70% mahasiswa yang akan menulis skripsi masih bingung menentukan mana masalah penelitian, mana judulnya, mana fenomenanya, apa beda fenomena dengan masalah penelitian, apa beda masalah penelitian dengan masalah yang bukan masalah penelitian. Nah, jadi saya ulangi, nomor 1 adalah mampu mengenal masalah penelitian. Yang kedua, kemampuan yang kedua yang harus dimiliki oleh mahasiswa semester 7 adalah mampu menentukan variabel penelitian. Mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Ya, jadi teman-teman harus sudah mampu. Gak ada lagi yang bingung mana nih variabel yang akan diteliti. Berapa variabel yang akan diukur dalam penelitian itu. Hendaknya yang hal ini sudah dipahami betul. Nah, yang ketiga, mampu merumuskan hipotesis penelitian. Ya, jadi di dalam penelitian kuantitatif terutama itu dibutuhkan pada umumnya ya, boleh tidak menggunakan hipotesis secara tertulis, tetapi tetap hipotesis dalam penelitian itu sudah ada. Nah, ini harus sudah dimiliki kemampuan ini pada saat teman-teman masuk di semester 7 gitu ya, mampu merumuskan hipotesis penelitian. Kemudian kemampuan yang keempat adalah mampu menentukan sampel penelitian. Ya, berapa jumlahnya, bagaimana memilih rumus yang tepat sehingga jumlah sampel itu sesuai dengan jumlah populasi penelitian ya. Kemudian bagaimana karakteristik sampel penelitian yang akan digunakan, apakah sampelnya bentukan, kelompok atau tersebar seperti apa, sesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Nah, jadi kemampuan yang keempat, jangan lupa mampu menentukan sampel penelitian. Ya, jadi gak usah bingung lagi sampelnya berapa banyak yang relevan, jangan sampai tidak seimbang. Ya, populasinya sangat berlimpah, ambil sampelnya sedikit sekali. Nah, jadi atau kesesuaiannya itu mau, kalau misal populasinya sangat sedikit ya mungkin diambil sampel yang menyeluruh dengan metode sensus misalnya. Metode tentang ini, tentang sampel itu videonya sudah tersedia. Yang kelima, kemampuan yang kelima yang harus dimiliki oleh mahasiswa semester 7 adalah mampu membuat definisi operasional. Definisi operasional berbeda dengan definisi istilah ya. Jadi kalau definisi operasional itu hubungannya dengan cara pengukurannya ya. Jadi kemampuan yang kelima adalah mampu membuat definisi operasional dan pengukuran variabelnya. Ya, jadi berbeda nih sekali lagi, definisi istilah berbeda dengan
definisi operasional. Kalau definisi operasional artinya berhubungan bagaimana cara mengukurnya. Kemudian yang keenam, mampu memahami teknik pengumpulan data. Jadi kadang-kadang mahasiswa menulis tekniknya observasi, wawancara gitu ya, dokumentasi dan sebagainya. Tapi ketika dibaca, ditanyakan di dalam ujian proposal untuk apa teknik observasi, ya ternyata tidak ada hubungannya dengan penelitiannya, dimasukin aja gitu. Padahal itu harus dipahami betul. Kalau mau pakai observasi untuk mengukur apa, wawancara untuk mengukur apa, dokumentasi untuk mengambil data apa. Jadi sebelum menulis kamu pahami dulu teknik itu akan digunakan untuk apa kegunaannya ya. Jadi pelajari itu. Kemudian yang ketujuh, kemampuan yang ketujuh adalah mengenal skala pengukuran ya. Jadi macam-macam skala pengukuran itu harus dikenal supaya nanti pas memilih itu sudah cocok dengan tujuan penelitiannya. Yang kedelapan itu adalah cara membuat kisi-kisi instrumen penelitian. Nah, kisi-kisi itu adalah frame ya, kira-kira garis besar apa variabelnya, subvariabelnya, indikatornya, parameternya, itu adalah kisi-kisi. Jadi kalau kisi-kisinya sudah benar melalui proses bimbingan, nanti teman-teman membreakdownnya ke daftar pertanyaan ya, apakah pedoman wawancara ataupun kuesioner. Kemudian yang ke-9 adalah memilih ya, mengenal dan mampu memilih jenis analisis data yang relevan. Saya ulangi, yang ke-9 adalah mengenal dan mampu memilih jenis analisis data yang relevan dengan penelitian, dengan data yang sudah dihimpun. Jadi data yang sudah dihimpun, jenis datanya apa, kamu harus mengenal itu bagaimana menganalisisnya ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah mampu memilih fasilitator dan sumber belajar. Nah, artinya begini, seringkali saya katakan tadi di pendahuluan bahwa sekitar 70% mahasiswa itu bingung melakukan langkah-langkah di dalam mengajukan judul skripsi dan untuk meneliti. Nah, kebingungan itu disebabkan oleh ketidakmampuan mahasiswa atau kurang mampu mahasiswa memilih sumber belajar atau mencari fasilitator gitu. Padahal fasilitator di sekitarnya banyak, bisa teman, bisa dosen wali, bisa dosen mata kuliah tertentu, atau mungkin kamu bisa berdiskusi dengan dosen metodologi penelitian atau siapa saja yang bisa ditanya tentang sumber-sumber belajar yang dibutuhkan ya. Jadi kalau sumber belajar itu siapa saja, kalau tidak orang bisa bertanya ya di internet, di Google, di macam-macam lah sekarang, apalagi zaman modern kan, kapan saja yang membutuhkan informasi kamu tinggal hubungi internet, di Google banyak sekali informasi yang tersedia. Nah, jadi kalau teman-teman mengenal ya, kemampuan ini yang 10, kok kedengarannya berat ya? Tidak berat kalau dari mulai semester 1 sudah mulai membaca ya, membaca skripsi, membaca aja dulu. Kemudian nanti berangsur-angsur ada tugas-tugas penelitian yang sederhana dari setiap dosen. Lakukan itu dengan baik, dengan jujur. Insya Allah akan ada informasi yang dapat diserap. Kalau tidak jujur ya lain lagi ceritanya. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau sudah semester 1, 2, 3 dan 4 itu sudah sering membaca skripsi ataupun jurnal hasil-hasil penelitian, maka pada saat teman-teman masuk semester 5 mengikuti kuliah metodologi penelitian, itu tinggal konfirmasi dengan dosennya bahwa pernah membaca skripsi seperti ini, pernah membaca jurnal penelitian seperti ini. Konfirmasikan, terjadilah diskusi yang bagus, yang hangat, dan sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, selama ini mahasiswa semester 5 mengikuti metode penelitian dengan pengalaman yang kosong gitu. Jadi cuma mendengar.
sangat jarang terjadi diskusi. Jadi cuma mendengar saja ya. Jadi kalau diberi kesempatan oleh dosen untuk berdiskusi, bertanya, jarang dimanfaatkan dengan baik. Itu karena apa? Karena memang tidak ada isi sebetulnya ya. Jadi nggak ada pengalaman membaca hasil-hasil penelitian. Jadi sekali lagi, pada saat semester 1, 2, 3, 4, banyak-banyaklah membaca skripsi, membaca hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Nanti begitu teman-teman masuk semester 5, sudah banyak yang bisa dikonfirmasikan kepada dosen metodologi penelitian. Selesai semester 6, masuk semester 7, sudah terampil ya di dalam mengajukan rencana penelitian. Jika ini tercapai, insya Allah di dalam proses menulis skripsi tidak ada lagi mahasiswa yang bingung. Demikian teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.